Allah memberikan atau menurunkan syariat ini hanya boleh digunakan ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan sangat membutuhkan sekali, tidak ada solusi kecuali karena solusi itu. Jadi sama kayak di pesawat, ya kan, tidak bisa lagi keluar ketika dalam keadaan ada kejadian, ada kecelakaan, ya satu-satunya jalan harus melalui itu baru digunakan. Jadi tidak boleh dalam keadaan normal membuka pintu pesawat darurat, kan tidak boleh, lebih bahaya malah. Nah begitu juga dengan talak ini. Talak ini hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat di mana sudah pintu-pintu lain tidak mungkin lagi, solusi-solusi lain tidak mungkin lagi. Oleh karena itu abghadul halal ilallah at-talak. Jadi karena sudah tidak mungkin lagi yang lain untuk digunakan solusinya, tidak menemukan solusi yang lain, padahal masalah semakin berat, masalah semakin memuncak, ya kan, kalau diteruskan juga sama kedua-duanya tidak akan lebih baik, bahkan juga ke anak juga belum tentu lebih baik, ya kan, karena mungkin tiap hari anak melihat bapaknya saling perang sama ibunya, saling pukul, saling apa dan sebagainya. Nah ini secara psikologis anak juga tidak baik dan sebagainya. Maka jalan satu-satunya, ya, jalan satu-satunya ya Allah berikan, yaitu dengan bentuk talak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatannya, kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada kesempatan subuh kali ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang perceraian, ya, secara hukum Islam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa perceraian atau inkhilaluz zawaj itu karena dua hal. Yang pertama karena talak, dan yang kedua karena fasakh. Nah ini kita bahas yang pertama, yaitu masalah talak. At-talaqu lughatan halul qaidi wal itlaq, yaitu melepaskan ikatan atau simpulan. Sehingga kalau ada perkataan naqotun tolikotun, artinya unta yang lepas tanpa ikatan, ya. Naqotun tolikotun artinya unta yang lepas tanpa ikatan. Jika dikatakan wa asiru mutlaqin, tawanan, ya, yang lepas, ya. Jadi yang lepas dari genggaman lawan. Wa syar'an haluka aqdin nikahi bilafdit tolaki wa nafvihi aw raf'u qaidin nikahi fil hali aw fil ma'al bilafdin maksusin. Jadi secara syarak yaitu melepaskan, ya, ikatan perkawinan dengan lafadz tolak atau yang sejenisnya, baik pada masa saat itu atau yang akan datang, dengan redaksi atau lafadz teks yang khusus. Nah yang dimaksud dengan putus saat itu adalah
yakunu bitolakil al-bain, tolak yang bain. Karena apa? Karena tolak bain itu saat itu juga sudah putus. Ilaqo az-zauziyah, hubungan suami istri itu sudah putus. Karena apa? Tidak ada kata rujuk lagi. Yang ada jika mau kembali harus dengan akad nikah yang baru. Au fil ma'al ai ba'dal iddah yakunu bitolaki ar-raj'i. Nah, atau yang akan datang yaitu dengan tolak raj'i. Karena apa? Talak raj'i itu pada dasarnya dia masih ya hubungan suami istri, ikatan perkawinan itu masih. Oleh karena itu ya, jika seandainya belum sampai habis iddahnya dirujuk, maka dia kembali menjadi suami istri tanpa perlu akad nikah baru. Dan seandainya salah satu dari pasangan itu meninggal, maka masing-masing masih bisa mewarisi, masih sebagai ahli waris. Beda dengan talak bain, maka ketika sudah talak ya meskipun iddahnya belum selesai, tetapi hubungan suami istri itu sudah dianggap putus, sehingga ketika meninggal dalam masa iddah, nah masing-masing bukan ahli waris. Beda dengan talak raj'i. Ya. Sedangkan yang dimaksud wal lafdzul al-makhsus ya, lafadz khusus, redaksi khusus itu adalah yaitu baik soreh, yaitu jelas tegas dengan lafadz talak atau lafadz cerai, atau kinayah ya, atau kinayah dengan redaksi-redaksi yang lain, tapi kinayah ini akan dijelaskan lebih lanjut yaitu harus dengan niat. Bahkan termasuk di dalamnya yaitu al-kitab wal isyarah mufhamah, yaitu tulisan dan isyarat-isyarat yang dipahami. Nah, ini termasuk di dalamnya. Wala yasihu ar-ruju' fit talaqi awal udul anhu kasairil aiman. Jadi talak talak ya, ini tidak ada kata untuk bisa menarik kembali. Jadi kata talak yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik kembali. Dan kita juga tidak bisa berpaling dari kata itu. Artinya mengingkari juga tidak bisa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la qailu lata fit talaqi. Jadi tidak ada pembatalan atau penarikan kembali terhadap kata talak. Sehingga kalau kata talak sudah jatuh, maka dia tidak bisa ditarik kembali. Masyru'iyatuhu at-talaqu masyru'un bil kitabi was sunnah wal ijma'. Jadi talak ini disyariatkan ya. Ini berlaku dengan dalil dari Al-Qur'an, dari as-sunnah dan ijma'. Amal kitab fa qaulullahi ta'ala at-talaqu marratani. Talak 2 kali. Setelah itu fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Al-Baqarah 229. Setelah itu mau tetap ditahan dalam hubungan rumah tangga atau dilepas atau dicerai dengan yang baik. Artinya berarti 3. Jadi setelah 2 hanya ada satu kesempatan lagi, mau dilanjutkan rumah tangga ya, imsakun bima'ruf, tapi dengan bima'ruf, atau tasrihun bi ihsan, atau dilepas dengan cara yang baik. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai sang nabi, jika ya engkau mentalak istrimu, maka fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah karena ada iddah-iddahnya. Wa amma sunnah, sedangkan sunnah jadi al-hadis ya, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam innamat tolaqu liman akhadha bisak. Tolak itu hak bagi orang yang melakukan perjanjian. Jadi dalam hal ini adalah suami, karena dia punya inisiatif melakukan perjanjian. Jadi yang ijab itu yang qabul itu adalah suami. Jadi di sini adalah suami. Jadi tolak itu menjadi hak sepenuhnya dari suami. Wa qaulu alaihi salatu wassalam abghadul halali ilallahi at-talaqu. Jadi halal tapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah, yaitu at-talaq. Wa qala Umar talaqa an-nabiyyu Hafsata tsumma rajaha. Jadi Nabi sendiri pernah mencerai Sayyidah Hafsah,
dan kemudian merujuknya. Nah, ini dalil tentang disyariatkannya at-thalaq baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Dan juga ijma' wa ajma'an nasu ala zawazit thalaq. Wal ma'qul yu'ayyiduhu fa innahu rubbama fasadat al-hal bainaz zawjain fa yasiru baqa'uz zawat mufsadah maqdah wa dararan mujarradan bi ilzamiz zawj an-nafaqa wa sukna. Nah, ini para ulama dari dulu zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa talak ini juga disyariatkan. Hikmatut tasyri'it thalaq. Nah, hikmahnya apa? Tadhar hikmatut tasyri'it thalaq minal maqul as-sabiq wa al-haja ilal khalas min tabayyunil akhlaq wa tulul baghdha al-muwajjah adami iqamati hududillah. Wa kana tasyri'uhu rahmatum minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah dari tasyri' ini, ya kan? Ini satu-satunya cara, ya. Anak at-thalaqu idzan darurah li halli muskilatil usrah wa masyru' lil hajah wa yukrahu inda adamil hajah. Jadi ini talak ini kalau di pesawat namanya Bapak dan Ibu, itu adalah pintu darurat. Jadi exit darurat. Jadi pintu darurat. Artinya Allah memberikan atau menurunkan syariat ini hanya boleh digunakan ketika dalam keadaan darurat. Ketika dalam keadaan sangat membutuhkan sekali, tidak ada solusi kecuali karena solusi itu. Jadi sama kayak di pesawat, ya kan? Nah, tidak bisa lagi keluar ketika dalam keadaan ada kejadian, ada kecelakaan. Ya satu-satunya jalan harus melalui itu baru digunakan. Jadi tidak boleh dalam keadaan normal membuka pintu pesawat daruratnya, tidak boleh, lebih bahaya malah. Nah, begitu juga dengan talak ini. Talak ini hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat di mana sudah pintu-pintu lain tidak mungkin lagi, solusi-solusi lain tidak mungkin lagi. Oleh karena itu abghadul halal ilallah at-thalaq. Jadi karena sudah tidak mungkin lagi yang lain untuk digunakan solusinya, tidak menemukan solusi yang lain, padahal masalah semakin berat, masalah semakin memuncak, ya kan? Kalau diteruskan juga sama kedua-duanya tidak akan lebih baik, bahkan juga ke anak juga belum tentu lebih baik, ya kan? Karena mungkin tiap hari anak melihat bapaknya saling perang sama ibunya, saling pukul, saling apa dan sebagainya. Nah, ini secara psikologis anak juga tidak baik dan sebagainya. Maka jalan satu-satunya, ya, jalan satu-satunya ya Allah berikan yaitu dengan bentuk talak itu. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis dikatakan laisa sayun minal halali abghadu ilallahi minat thalaq. Nah, sama kayak tadi. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sa fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Dalam hadis lain ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin ya fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Jadi barang siapa seorang istri ya meminta kepada suaminya untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya tanpa ada sebuah penyebab ya alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka fakharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi perempuan tersebut, bagi istri tersebut bau surga. Jadi bau surga aja tidak dapat apalagi surganya. Jadi bau surga aja tidak dapat apalagi surganya. Nah, artinya bahwa memang talak ini satu-satunya solusi, satu-satunya alasan. Kalau masih ada yang lain, ya maka tidak boleh menggunakan talak ini. Lakin raghiba asy-syar'u al-azwaj fi sabri wa tahammuli khalqiz zawjah faqala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jadi pergaulililah ya ini ya. Jadi syarak ya, sebisa mungkin ya menyarankan, jadi raghiba asy-syar'u fi ya. Jadi raghiba asy-syar'u al-azwaj fi
Jadi kalau raghiba fi itu artinya suka, senang, cinta, Pak. Tapi kalau raghiba an itu artinya benci. Nah, itu jadi bahasa Arab itu ya sama-sama raghiba, kalau belakangnya itu beda. Jadi kalau raghiba fi itu artinya cinta, suka, tapi raghiba an itu benci. Nah, ini syariat ya, suka seorang suami-suami yang sabar dan siap ya, siap mengambil tanggung jawab untuk mendidik akhlak istrinya. Jadi yang sabar ternyata lebih baik, karena itu memang solusi satu-satunya. Jadi seandainya istri-istri ya kan, atau sebaliknya, nah melakukan hal-hal yang katakanlah tidak baik, maka sabar dan tetap mengambil tanggung jawab sebagai seorang suami, itu secara syara itu akan lebih baik dan itu lebih dicintai oleh syara. Jadi seandainya mohon maaf gitu kan, istri-istri itu enggak taat secara agama dan sebagainya, kesabaran akan lebih baik selalu mendidik yang bertanggung jawab untuk mendidik seorang istri itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa sa an takrahu syai'an. Jadi jika wa ashiruhunna, maka pergauli ya istri-istri itu dengan yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, seandainya pun itu kita tidak suka ya katakanlah dengan karya perilakunya dan sebagainya, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Siapa tahu meskipun itu tidak kita sukai, tapi ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau kita masih mengambil tanggung jawab, sabar ya kan, itu akan lebih baik. Sekarang kenapa as-sababu fi ja'lit talaqi biyadir rajul? Nah ini, jadi kenapa talak itu hanya ya kan berada dalam kewenangan suami. Jalat talaqu biyadiz zawji la biyadiz zawjah birrahma min annaha sariqatun fil aqdi khifadun ala zawaj wa taqdiran lil mukhatari inhaihi binafis sari'in ghairi mutta'idin li anna ar-rajula alladhi dafa'al mahar wa anfaqa ala zawjah wal bait yakunu adatan aktsara taqdiran li awaqibil umur. Jadi kenapa seorang suami ya diberi kekuasaan oleh Allah, kewenangan oleh Allah untuk menjatuhkan talak, bukan istri, padahal istri merupakan mitra dalam perkawinan itu, istri juga ikut ijab qabul melalui walinya, ya kan? Kenapa diberikan kepada seorang suami? Pertama, innal mar'a ghaliban asyaddu ta'assuran bil atifati minar rajul fa idza malakat at-tatliq fa rubbama awqat at-talaqa li asbabin basitatin la tastahiqqu hadmal hayati az-zawjiyah. Karena seorang perempuan ya itu sangat terbawa oleh perasaan dibanding seorang laki-laki. Bukan berarti orang laki-laki nggak punya perasaan, bukan. Tetapi lebih terbawa oleh perasaan daripada laki-laki. Sehingga seandainya perempuan diberikan hak oleh Allah ya menjatuhkan talak, ini dikhawatirkan ya hal-hal yang kecil, masalah-masalah yang kecil ya karena terbawa perasaan dia gampang menjatuhkan talaknya. Sehingga ini akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Karena kita tahu semua bahwa kehidupan rumah tangga itu pondasi jadi segalanya. Negara pondasinya kehidupan rumah tangga, agama pondasinya kehidupan rumah tangga. Nah, kalau kehidupan rumah tangga sudah hancur, ini akan bahaya. Oleh karena itu, hak menjatuhkan talak itu diberikan di tangan, di kekuasaan seorang laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, yastabiu at-talaq umuran maliyah min daf'in muajjalil mahrar wa nafaqatil iddah wal mut'ah wa takalif al maliyah min sa'niyah hamlar rajul ala tarawi fi iqa'it talaq wa yakun al khair wa maslahah ja'luhu fi yadin man huwa akhras alat zawjiyah. Jadi yang kedua, yang bertanggung jawab terhadap keluarga termasuk juga tanggung jawab finansial itu ada di tangan laki-laki. Artinya bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap finansial dan juga yang lain ini di tangan laki-laki.
Sehingga secara logika tidak mungkin seorang yang bangun rumah sendiri dihancurkan sendiri. Jadi nggak mungkin orang yang bangun rumah sendiri, dia biayai sendiri rumah ini, ya kan, dia pupuk, dia apa sebenarnya baik ya, kemudian dia hancurkan sendiri. Oleh karena itu paling tidak dia lebih hati-hati dibanding orang yang punya tanggung jawab secara penuh terhadap pembangunan rumah tangga itu. Nah, oleh karena itu talak ya ini diberikan kepada suami. Meskipun istri nanti ada cara perceraian lain yaitu dengan fasakh, tetapi fasakh tidak melalui langsung dari seorang istri, tapi harus melalui pengadilan. Artinya tidak dia yang punya hak untuk menceraikan, tetapi pengadilan. Berbeda dengan talak secara fikih, ya kan? Memang dialah yang punya hak langsung. Ya, dialah yang punya hak langsung untuk menceraikan terhadap istrinya. Meskipun yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, sekarang di dunia manapun, di dunia Islam, di negara Islam, tidak ada perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan. Nah, bedanya hanya sistemnya aja yang agak beda. Contoh di Saudi yang pernah kita sampaikan, talaknya boleh dijatuhkan di mana saja. Akan tetapi untuk mendapatkan akta cerai, ya kan, bisa nikah itu harus tetap datang ke pengadilan, harus dibuktikan bahwa dia sudah menjatuhkan talaknya, harus diselesaikan dulu hak-haknya terhadap mantan istrinya, apakah iddah mut'ah, ya kan, kemudian juga terhadap anak-anaknya harus diselesaikan dulu, barulah diberikan haknya berupa akta cerai. Selama belum dibereskan, maka itu tidak akan diberikan. Kalau tidak sepakat, maka pengadilan yang akan memutuskan. Nah, ini dari sisi talak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ini kita lanjutkan yaitu tentang rukun talak. Nah, ini para ulama berbeda-beda pendapat tentang rukun talak. Kalau menurut Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafadz tadi itu, lafadz talak itu saja. Ini menurut Hanafiyah. Tetapi selain Hanafiyah, dengan berbagai perbedaan pendapatnya, bahwa rukun talak itu ya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Jadi yang mengatakan 3 itu yaitu mutalik, ya, orang atau suami yang mentalak, mutallaqah, ya, seorang istri yang ditalak, dan segotnya atau lafadz talak itu. Tapi ada yang mengatakan 4, yaitu ditambah al-qasdu, kehendak. Jadi ditambah 1 yaitu al-qasdu, kehendak. Nah, tapi secara umum itulah rukun dari talak. Jadi kalau keempat jadi ada yang suami yang mentalak, ada istri yang ditalak, ada lafadz, ya, atau segot yang dikeluarkan, dan al-qasdu ada kehendak. Ini yang mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Hukmut tolak dzaba al-Hanafiyah alal madhab ila anna iqa'at tolaki mubahun itlaqil ayat. Jadi tolak ini menurut Hanafiyah ini hukumnya mubah. Jadi hukumnya mubah, bukan yang lain. Wa dzakara al-jumhur al-Malikiyah wasy-Syafi'i wal Hanabilah anna talaqa min haitsu huwa zaizun wala aula adamu irtikabihi. Jadi kalau menurut jumhurul ulama, tolak ini hukumnya jaiz, ya. Jaiz, boleh. Tapi wala aula, yang lebih baik ada murtikabihi, tidak dilaksanakan. Artinya tidak melakukan talak ini. Karena di dalamnya ya akhirnya ada putus kasih sayang dan lain sebagainya, terjadi perkara anak. Oleh karena itu menurut jumhurul ulama, ya, ini hukum asalnya talak ini jaiz. Tetapi pada kenyataannya itu bisa haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa mustahab atau mandub. Nah, ini tergantung keadaan masing-masing. Fayakunu haraman kama law alima annahu idza talaqa zawjatahu wa qa'a fi zina li ta'alluqihi biha aw li adam qudratihi li ala zawazi ghairiha. Nah, haram seperti seandainya seorang laki-laki
mentalak istrinya, tapi setelah itu dia itu sebenarnya masih sangat cinta dengan istrinya dan dia juga tidak mampu untuk menikah lagi, dan kalau dia tidak menikah lagi secara biologis ada kemungkinan besar dia tidak mampu menahan nafsu biologisnya, maka dengan keadaan yang seperti itu kemungkinan besar dia akan jatuh kepada perzinahan, maka hukumnya haram menjatuhkan talak terhadap istrinya. Jadi orangnya sudah seumpama, mohon maaf ya, hiperseks ya, yang laki-laki seumpama, terus kemudian juga orang tidak punya, ya kan, mentalak istrinya tapi nggak mungkin juga bisa mampu nikah lagi ya. Kalau di Indonesia masih enak Pak, karena memang itu tadi seperangkat sholat sudah bisa nikah lagi. Nah kalau di Arab memang kan berat ya. Jadi ketika cerai mau nikah lagi itu ya, kalau di kita cerai laki-laki baru berapa bulan sudah nikah lagi, ya kan? Karena murah nikah, gampang. Nah kalau di Arab mau nikah lagi harus mengumpulkan uang lagi, kalau yang tidak punya kan bekerja dulu, punya rumah lagi dan sebagainya baru bisa nikah lagi. Wa yahrumu at-talaq al-bid'i. Nah, termasuk talak yang haram yaitu talak bid'i. Apa talak bid'i itu? Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid. Jadi kalau istri dalam keadaan haid Pak, itu tidak boleh dijatuhi talak, karena itu hukumnya haram. Tetapi seandainya sudah terlanjur jatuh talak, apakah jatuh talaknya itu? Jatuh, terhitung. Tapi yang menjatuhkan talak yaitu suami, dia berdosa. Jadi talaknya tetap terhitung, tetap jatuh, tapi suami berdosa karena menjatuhkan talak terhadap istri dalam keadaan haid. Kenapa seperti itu? Kita ketahui bersama, ya kan? Seorang perempuan ketika haid itu kan sangat sensitif. Sangat sensitif kalau sudah PMS. Makanya kan istilahnya kalau perempuan sudah PMS itu sensitif. Nah, kalau kalau seorang istri sudah sensitif, ya kan? Kok suaminya juga ikut-ikut membuat sensitif dan juga sensitif, akhirnya menjatuhkan talak. Nah, itu kan bahaya dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam keadaan haid ya perlu kesabaran dari seorang suami. Jadi talaknya haram, jatuh terhitung tapi haram, artinya dia berdosa. Seorang suami tadi berdosa karena menjatuhkan talak terhadap istrinya dalam keadaan haid. Wa yakunu makruhan kama law kana lahu ragbah fi zawaz aw yarju bihi naslan wa lam yaqta'uhu ba'dza an ibadah wajibah wa lam yaksa zina idza farika wa yukrahu at-talaq min ghairi haja ilaihi. Yang kedua, makruh jika talak tapi sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, tidak ada penyebab apa-apa, tidak ada hal yang prinsipil harus menjatuhkan talak. Maka ketika seorang suami itu menjatuhkan talak, dan seandainya dia menjatuhkan talak juga tidak akan khawatir dalam jatuh dalam perbuatan zina, dan sebenarnya dia tidak ada alasan yang kuat, maka hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya dia menjatuhkan talak. Wa yakunu wajiban kama law alima anna baqa az-zawjati yuqihu fi mahramin min nafaqa aw ghairiha wa yajibu at-talaqul murina. Sedangkan wajib itu seperti talaknya orang yang ila. Orang yang ila itu orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, ya kan? Jadi bersumpah tidak menggauli istrinya, kemudian sudah 4 bulan, nah, maka dia punya dua pilihan. Kalau masih tetap tidak menggauli istrinya, maka harus wajib menjatuhkan talak. Tapi kalau menggauli istrinya ya sudah, balik lagi baik-baik saja rumah tangga itu, tapi wajib membayar kifaroh. Jadi wajib membayar tebusan kifaroh. Nah, jadi ini wajib. Jadi kalau sudah ilak kemudian sudah nyampe 4 bulan, ya kan? Nah, nggak boleh digantung. Seorang perempuan itu harus jelas ambil sikap seorang laki-laki, seorang suami mau menjatuhkan talak, ya kan, wajib, atau kalau nggak menggauli wajib menjatuhkan talak, atau menggauli dan otomatis ya biasa menjadi suami istri tapi harus membayar kifarat.
Wa yakunu mangduban idza kana mar'ah badiyatul lisan yakhafu min al-wuqu' fil haram law istamarat indahu. Nah, sedangkan yang mandub mustahab ini ketika seorang istri itu memang lesannya susah untuk dijaga, perbuatannya juga sama, ya kan? Perbuatannya zina kadang, mohon maaf dan sebagainya. Nah, ini disunahkan seorang suami untuk mentalaknya. Tetapi ketika bertahan juga itu baik juga, ya bisa membimbing dan sebagainya. Tapi kalau mau menceraikan pun itu juga disunahkan. Artinya dari sisi perbuatan sudah nggak bisa ditoleransi, selalu bertentangan dengan agama, lesannya juga tidak pernah terjaga, kehidupan rumah tangga nggak pernah harmonis dan sebagainya. Artinya kalau diteruskan itu justru madorotnya akan lebih besar sekali dalam keluarga itu untuk anak itu. Maka dalam keadaan yang demikian maka disunahkan untuk menjatuhkan talak, karena tidak ada lagi harapan yang lebih baik. Akan tetapi jika masih ada harapan, ya tidak disunahkan. Nah ini hukum-hukum talak nanti pada pertemuan yang akan datang, jadi akan kita lanjutkan, yaitu tentang syarat-syarat dari rukun itu. Jadi mutoliknya seumpama orang suami yang menjatuhkan talak ini, kalau seandainya dia dalam keadaan guyon, gimana hukumnya? Dalam keadaan mabuk, gimana hukumnya? Dalam keadaan dia dipaksa menjatuhkan talak, gimana hukumnya? Nah, dalam keadaan dia madhush, artinya muarah atau sedih atau apa yang menyebabkan dia tidak begitu sadar ya apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Karena tadi secara umum ada hadis ketika talak sudah dijatuhkan maka tidak bisa ditarik kembali. Apakah ada pengecualian atau tidak? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.